Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pastikan sudah mandi ya, sudah segar, sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan ceria dan bahagia. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini masih pada tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Pada suatu hari, Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Nah, di sini ada gambar buku pemberian dari ayah Mutiara. Kalian lihat sampulnya apa ya gambarnya ya? Nah, gambarnya adalah burung Garuda. Iya, betul sekali. Gambarnya adalah burung Garuda. Nah, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nah, kalian lihat di perisai, di dadanya itu terdapat simbol-simbol dari Pancasila. Ada bintang, ada rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Selanjutnya, Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Jadi, Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Sekarang, marilah bersama-sama kita menghafal Pancasila. Kita mulai ya bersama-sama. Anak-anak di rumah menirukan Bu Indah. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian harus hafal semua. Kelas 2B harus hafal Pancasila. Nah, sila pertama tadi bunyinya apa? Ayo. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama disimbolkan dengan simbol bintang. Kemudian sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab disimbolkan dengan rantai emas. Lalu kemudian yang ketiga, sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia disimbolkan dengan pohon beringin.
Lalu kemudian yang sila yang keempat bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan disimbolkan dengan kepala banteng. Lalu kemudian sila yang terakhir, sila kelima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia disimbolkan dengan padi dan kapas. Anak-anak harus hafal Pancasila dan harus hafal lambang-lambang atau simbol-simbolnya. Nah, di sini contoh penerapan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini penerapannya adalah yang berhubungan dengan Tuhan, yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dilihat gambarnya. Yang pertama, keluarga sedang sholat atau beribadah. Gambar yang kedua, keluarga sedang berdoa sebelum makan. Yang ketiga, keluarga pergi ke gereja. Yang keempat, keluarga sedang beribadah di pura, beribadah di wihara, dan beribadah di kelenteng. Nah, semua aktivitas pada gambar merupakan contoh penerapan sila pertama Pancasila, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang berhubungan dengan Tuhan, yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, mayoritas di Indonesia lebih banyak yang beragama Islam, seperti kita yang bersekolah di SD Muhammadiyah Inovatif Batu Retno itu sudah tentu beragama Islam. Tetapi di Indonesia memiliki keberagaman agama, yaitu memiliki 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah. Sebagai contoh untuk penerapan sila pertama Pancasila di rumah adalah contohnya yang pertama beribadah bersama keluarga. Yang kedua berdoa bersama keluarga. Yang ketiga berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lain. Yang terakhir, saat berdoa dan beribadah, kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Nah, kalian semua anak-anakku, jika kalian sedang beribadah, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud, berdoa, harus bersungguh-sungguh agar doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apakah kamu masih ingat dengan kata ungkapan? Iya, ungkapan adalah kata yang memiliki arti lainnya. Masih ingat kan kalian arti ungkapan buah tangan dan buah hati? Ayo, apa? Masih ingat tidak ya? Buah tangan artinya oleh,
oleh. Dan buah hati artinya anak atau anak kesayangan. Nah, di sini ada sebuah percakapan. Percakapan antara Udin dan Mutiara. Coba kita baca bersama-sama. Buku kakak banyak sekali, kata Udin. Kakak memang senang membaca buku, jawab Mutiara. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku, kata si Udin. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan, kata Mutiara. Ceritanya tentang apa, Kak? Tanya si Udin. Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal, jawab Mutiara. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku Kakak? Jawab si Udin. Nah, dari percakapan ini kita bisa mendapatkan beberapa kata ungkapan. Yuk kita hitung ada berapa. Yang pertama, kutu buku yang dicoret bawah merah ya. Yang kedua, bintang lapangan. Yang ketiga, rendah hati. Dan yang terakhir, besar kepala. Nah, kita bahas satu persatu. Contoh kalimat dengan ungkapan kutu buku. Dio itu anak yang kutu buku. Artinya, Dio itu anak yang suka membaca buku. Kutu buku merupakan ungkapan yang artinya bukan bukunya punya kutu, tetapi kutu buku itu artinya suka membaca buku. Contoh yang kedua, Ria dipanggil si anak yang kutu buku. Artinya bukan bukunya juga yang punya kutu, tetapi artinya Ria dipanggil si anak yang suka membaca buku. Kutu buku, diingat-ingat, kutu buku artinya suka membaca buku. Selanjutnya, contoh kalimat dengan ungkapan rendah hati. Yang pertama, walaupun Vio juara kelas, ia tetap rendah hati. Artinya, walaupun Vio juara kelas, ia tetap tidak sombong. Rendah hati artinya tidak sombong. Kalimat yang kedua, orang kaya itu rendah hati. Artinya, orang kaya itu tidaklah sombong. Diingat-ingat, rendah hati artinya tidak sombong. Nah, tadi ya sudah kita cari mana yang termasuk ungkapan. Tadi ada berapa? Ya, ada 4. Kutu buku, bintang lapangan, rendah hati, dan besar kepala. Nah, sekarang selanjutnya contoh kalimat dengan ungkapan besar kepala. Besar kepala. Kalimat yang pertama. Orang itu besar kepala. Artinya orang itu sombong. Vivi juara kelas dan anaknya besar kepala. Artinya Vivi juara kelas dan anaknya sombong. Jadi besar kepala di sini artinya adalah sombong. Besar kepala artinya adalah sombong. Nah, selanjutnya di sini ada gambar anak sedang berolahraga, yaitu melakukan jalan-jalan. Nah, di sini jalannya ke depan. Jalan ke depan dengan melangkahkan kaki dan melambaikan tangan.
Cara-cara yang dilakukan adalah yang pertama, sikap badan kita saat berjalan itu harus tegak. Badan harus tegak. Saat berjalan harus dimulai dari kaki sebelah kiri. Ketika berjalan, awalilah melangkahlah dahulu dengan kaki sebelah kiri. Yang ketiga, saat kita berjalan, maka kaki kita melangkah dan tangan kita mengayun. Saat kita berjalan itu tangan harus diayun. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan. Coba kalian berjalan dengan tangannya diam saja. Pasti kalian akan seperti apa ya? Seperti mumi yang jalannya eh, tidak enak lah. Nah, kalian bisa coba nanti ya. Coba kalian jalan tangannya diam saja, tidak diayun. Maka keseimbangan kalian nanti tidak ada. Nah, yang keempat, langkah kaki dan ayunan tangan kita harus berlawanan. Jika kaki yang melangkah kiri, berarti yang diayunkan di depan adalah tangan kanan. Sebaliknya, jika kaki kanan yang dilangkahkan, berarti yang diayunkan ke depan adalah adalah tangan sebelah kiri yang diayunkan ke depan. Yang kelima, jika kaki sebelah kiri melangkah, maka tangan yang mengayun adalah sebelah kanannya. Seperti tadi, nggih. Jika kaki sebelah kanan melangkah, maka tangan yang mengayun adalah sebelah kiri. Jadi berlawanan. Kalau tidak berlawanan, misalkan kaki kiri yang melangkah dan tangan kiri yang diayun ke depan, itu namanya bagong. Ya, pasti pernah ya anak-anak bermain yang melangkah kaki kiri, tangannya ikut yang kaki kiri yang diayunkan. Jadi jalannya bagong. Nah, yang terakhir, berjalan yang baik adalah berjalan ke arah depan. Yang namanya berjalan itu ya ke depan. Kalau ke belakang berarti apa? Mundur. Nah, untuk pembelajaran hari ini, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Untuk tugas kalian bisa kerjakan buku pena halaman 8 seperti biasa, ditulis di buku tugas dan nanti hasilnya dikirimkan ke Bu Winda. Sampai di sini untuk pembelajaran hari ini ada kurangnya. Bu Winda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan Bu Winda tetap jaga sholat 5 waktu, murojaah dengan orang tua, mengaji, jaga kebersihan diri, tetap pakai masker. Jika keluar rumah jangan lupa pakai masker. Seringlah cuci tangan dan lebih baik di rumah saja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.